Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukjizati dengan nomor NIM 25104300049 dari Prodi Sejarah dan Sosiologi Universitas Insan Budi Utomo Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan dua konsep fundamental dalam dinamika kebudayaan, yaitu akulturasi dan asimilasi. Pernahkah kalian memperhatikan sebuah bangunan masjid di wilayah pesisir yang memiliki gerbang menyerupai arsitektur kelenteng atau candi? Fenomena ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan bukti nyata dari proses interaksi sosial yang dinamis dan sosiologi. Indonesia sejatinya adalah sebuah laboratorium budaya yang sangat luas. Di sini, berbagai unsur kebudayaan saling bertemu, berinteraksi, dan memengaruhi satu sama lain. Fenomena ini bukan kebetulan. Dalam sosiologi, inilah yang kita sebut sebagai proses pertemuan budaya. Indonesia itu ibarat laboratorium budaya raksasa. Budaya di sini nggak kaku, mereka nongkrong, kenalan, dan saling memengaruhi. Hari ini, kita akan bedah dua konsep besar, akulturasi dan asimilasi. Yang pertama, kita mulai dengan akulturasi. Rumus sederhananya yaitu A plus B sama dengan AB. Budaya lokal A bertemu dengan budaya asing B, mereka saling menyatu. Tapi, ciri khas masing-masing tetap terlihat jelas. Akulturasi itu ibarat kalian punya teman beda geng, tetapi kalian sering main bareng. Gaya bicara jadi mirip, tapi kalian tetap kalian. Dan teman kalian tetap teman kalian, gak ada yang hilang. Contoh paling mudah di Indonesia adalah Masjid Menara Kudus. Strukturnya mirip dengan candi Hindu Jawa, tetapi fungsinya adalah untuk beribadah. Islamnya jalan, Jawanya nggak dibuang. Atau kalian bisa lihat wayang kulit. Ceritanya mungkin dari India, Ramayana atau Mahabharata. Tetapi tokoh Punokawan dan filosofinya itu Jawa banget. Jadi ingat, akulturasi adalah tentang penambahan tanpa penghilangan jati diri. Yang kedua adalah asimilasi. Kalau asimilasi, ini levelnya sudah pada tahap yang serius. Rumusnya adalah A plus B sama dengan C. Ini terjadi saat dua budaya bertemu secara intens dalam waktu yang lama, sampai batas-batas aslinya memudar dan lahir identitas baru yang unik. Analoginya, ibarat membuat smoothie, ada pisang, ada stroberi. Begitu di blender, kalian nggak bisa lagi misahin mana yang namanya pisang dan mana yang namanya stroberi. Yang ada cuma satu rasa baru. Cara paling permanen terjadinya asimilasi adalah melalui amalgamasi. Apa amalgamasi itu? Sederhananya, amalgamasi adalah perkawinan campur antar etnis. Dalam sosiologi, amalgamasi adalah mesin utama asimilasi. Kenapa? Karena saat dua orang berbeda budaya menikah, sekat-sekat prasangka itu runtuh oleh cinta. Contoh nyata adalah masyarakat peranakan di Nusantara. Ratusan tahun lalu, para pendatang Tionghoa, Arab, Gujarat menetap dan menikah dengan penduduk lokal. Anak cucu mereka tidak lagi merasa 100% asing dan tidak lagi 100% lokal murni. Mereka menciptakan identitas baru atau identitas C. Jadi ketika ada orang asing menikah dengan orang lokal murni, mereka akan menciptakan identitas baru. Bahasanya baru, kulinernya baru, dan bahkan wajahnya pun menjadi wajah baru Indonesia. Amalgamasi memastikan bahwa perbedaan tidak hanya hidup berdampingan, tetapi benar-benar menyatu dalam satu aliran darah.
Sebagai mahasiswa sejarah dan sosiologi, kita harus paham bahwa Indonesia bukan terbentuk dari satu warna tunggal. Kita adalah produk dari ribuan tahun akulturasi dan asimilasi. Memahami ini penting agar kita tidak kagetan atau anti pada perbedaan. Akulturasi mengajarkan kita untuk tetap berakar pada tradisi sambil terbuka pada kemajuan. Sementara asimilasi melalui amalgamasi mengajarkan kita bahwa persatuan sejati lahir saat kita berani melepaskan ego kelompok demi identitas bangsa yang lebih besar. Budaya itu dinamis, ia bernapas dan ia akan selalu berubah. Jadi, jangan biarkan teori sosiologi cuma jadi catatan di buku. Coba lihat di sekitar kalian, mana yang lebih banyak kalian temukan? Akulturasi yang penuh dengan warna atau asimilasi yang menyatukan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Saya bangga menjadi bagian dari keragaman ini. Mari terus belajar karena sejarah bukan cuma masa lalu, tetapi kompas untuk masa depan. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.